Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Fauzana, mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, dengan NIM 1916010084, akan menyampaikan sebuah pembahasan tentang mudharabah. Video ini saya buat sebagai tugas dari mata kuliah Syarah dan Hadis Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Dedi Afdal. Mudharabah secara bahasa diambil dari daraba fil ard, yang artinya melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. Mudharabah dinamakan pula dengan qirots yang berasal dari kata al-qard, artinya potongan, karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungan. Demikian yang dijelaskan Said Sabit dalam bukunya Fikih Sunnah. Secara istilah, menurut Said Sabit, mudharabah adalah akad yang terjadi antara dua orang. Salah seorang memberi uang kepada orang lain untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah suatu akad kerjasama antara pemilik modal atau sahibul ma dengan pengusaha atau mudarib, di mana pemilik modal menyerahkan modal kepada mudarib untuk diproduktifkan. Kemudian laba dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 198, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junahum an tabtagu fadlan mir rabbikum." Yang artinya, boleh bagimu mencari karunia Allah. Mencari karunia Allah pada ayat ini dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan orang lain dalam bentuk mudharabah. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Suhaib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-bai'u illa ajalim, salasun fi hinnal barakatu wal muqaridatu." Yang artinya, Nabi bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar atau jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Selanjutnya kita akan membahas tentang rukun dan syarat mudharabah. Rukun dan syarat mudharabah yang pertama yaitu 2 orang yang berakad atau al-aqidain, yang terdiri dari pemodal dan pengelola. Mereka diisyaratkan balik dan berakal, artinya sudah cakap hukum. Selanjutnya yaitu sesuatu yang diakadkan, al-maqud alaih, yang terdiri dari modal, pekerjaan, dan keuntungan. Modal diisyaratkan, yang pertama uang, emas, atau perak yang distempel secara resmi. Yang kedua, diserahkan kepada pekerja secara tunai. Yang ketiga, jelas jumlah, jenis, dan ukurannya. Yang keempat, merupakan hak pemilik modal, bukan barang jaminan atau piutang. Yang kelima, jelas modalnya dan diketahui ketika akad agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Selanjutnya, pekerjaan yang diisyaratkan. Yang pertama, pengusaha bebas dalam pekerjaannya dan tidak disyaratkan berserikat dengan orang lain. Yang kedua, pekerjaan itu tidak dibatasi oleh jenis usaha dan tempat tertentu. Yang selanjutnya, keuntungan disyaratkan. Yang pertama, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk, ukuran, dan ukuran tertentu seperti 1/2, 1/3, 1/4, dan sejenisnya. Yang kedua, keuntungan harus dipisahkan dari modal sehingga pekerja menerima bagian dari laba, bukan dari modal. Yang ketiga, antara pemodal dan pekerja menurut ukuran yang disepakati. Yang keempat, keuntungan untuk 2 orang yang berakad. Yang kelima, pembagian keuntungan dilakukan setelah pekerja mengembalikan seluruh dana. Selanjutnya, lafal akad atau sigat yang terdiri dari ijab dan qabul. Di sini tidak disyaratkan lafal tertentu, tetapi jelas menunjukkan pengertian mudharabah, seperti perkataan pemodal, "Ambillah harta ini secara mudharabah, laba menjadi milik berdua, 1/2 atau 1/4,
dan sejenisnya. Lalu pekerja berkata, aku ambil, aku ridhoi, atau aku terima. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis akad mudharabah. Yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah, adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam mengelola investasinya. Jenis yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, adalah mudharabah yang dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan sektor usaha. Jenis yang ketiga yaitu mudharabah musitarakah, adalah mudharabah di mana pengelola menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Jenis mudharabah ini disebut juga dengan mudharabah musitarakah, merupakan perpaduan antara akad mudharabah dengan akad musyarakah. Demikianlah video ini saya buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.